Salah satu tradisi yang ada di Tanah Batak atau di Sumatera Utara ini ada si gale-gale. Konon si gale-gale ini merupakan boneka yang dianggap mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini sekarang kita ke Sumatera Utara ya untuk melihat salah satu budaya yang ada di sana. Nah ini dia guys, budaya si gale-gale. Nah si gale-gale itu apa? Si gale-gale itu adalah boneka ya, yang dipertunjukkan untuk suatu kegiatan tertentu. Kalau dulu digunakan untuk ritual adat, tapi sekarang udah digunakan untuk acara wisata ya guys ya. Nah si gale-gale ini merupakan boneka ya yang namanya juga boneka si gale-gale ya, dan ini sudah ada sejak 400 tahun yang lalu guys, dimana ini ada sejarahnya ya guys ya. Ceritanya itu ada seorang raja di Huta Samosir ini memiliki seorang anak laki-laki, dan raja dari Samosir itu memerintahkan anaknya yang bernama Manggale ini melakukan perlawanan ya untuk merebut daerah di sekitarnya. Sayangnya sih Manggale ini tewas guys dalam pertempuran, dan sang raja pun akhirnya bersedih dan terpukul ya dengan kematian Manggale, yaitu putra satu-satunya dan juga satu-satunya pewaris keturunan dari raja tersebut. Dengan adanya ini ya kematian dari sang anak yang namanya Manggale ini, sang raja akhirnya jatuh sakit ya karena memikirkan si anak gitu ya. Dan untuk mengobati kesedihannya, sang raja kemudian ini ya didekati sama para penasehat ya, dan dirayu tapi kurang berhasil gitu guys ya. Tapi kemudian akhirnya dibuatlah ini ya atas ini ya. Ini dikatakan para penasehat itu datang ke datu atau dukun ya, dan kemudian dukun itu membuatkan ini ya, memerintahkan maksudnya untuk membuatkan patung kayu yang menyerupai wajah anaknya, dan kemudian dilakukan upacara pemanggilan arwah dari anak raja tersebut guys, dan patung itu kemudian ditunjukkan ke sang raja, dan raja kembali bergembira dan juga sembuh guys ya. Jadi apa jadinya ya kalau raja itu terus berduka, maka kerajaannya tidak akan bisa ini ya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah guys, dalam tradisi masyarakat, nah ini di Batak ya maksudnya ya, terutama di Samosir, tari si gale-gale ini biasanya dilakukan dalam upacara kematian, terutama ketika yang meninggal adalah anak laki-laki. Sementara masyarakat itu masih percaya bahwa tarian ini bisa mengantarkan arwah yang sudah meninggal. Nah si gale-gale ini digerakkan dengan cara memegang talinya dengan iringan musik tradisional, dan boneka itu digerakkan layaknya manusia yang sedang menari. Nah tari si gale-gale ini biasanya akan diiringi dengan musik tradisional di setiap pertunjukannya. Nah musik yang mengiringi itu adalah musik gondang ya, mungkin bisa dikatakan gondang itu mungkin kayak gendang gitu ya, karena memang ada gendangnya juga ya. Nah musiknya itu terdiri dari seruling, gendang, dan juga gong, dan iringan musik itu akan dimainkan sesuai dengan gerakan para penarinya. Nah guys, boneka si gale-gale ini juga diberi pakaian ya tradisional seperti ulos khas Batak. Begitu juga dengan para penari. Jadi yang menari itu nggak hanya ini ya bonekanya saja, tapi juga ada kru gitu yang menari. Nah salah satu jenis kain ulos yang digunakan itu adalah ulos antakanta, yaitu ulos yang dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat orang yang meninggal. Nah selain itu, ulos itu juga dipakai sebagai kain yang dililit pada waktu acara manortor atau menari.
Nah, sampai sekarang ini si gale-gale masih terus dilestarikan guys ya, tapi bukan untuk upacara kematian saja, tapi juga untuk pertunjukan yang ditunjukkan kepada para wisatawan tuh kan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau mau menonton ini ada 4 tempat yang bisa dijadikan alternatif untuk melihat pertunjukan si gale-gale, dan 2 di antaranya ini mudah dijangkau, yaitu di Desa Tomok dan Museum Hutabolon Simanindo. Nah gitu ya, pengunjung bisa memesan langsung, tentu aja ya dengan tarif tertentu gitu guys. Lah iyalah ya, karena untuk apa ya, pertunjukannya semacam ini ya nggak bisa ada di ini ya di mana-mana, tapi pokoknya tertentu gitulah guys ya. Dan si gali-gali ini ada yang apa namanya, mengatakan gitu ya guys ya, kalau pembuat dari si gali-gali ini dan si gali-gali ini karena dikaitkan dengan upacara kematian, nah ini makanya ada sesuatu hal yang mistis gitu guys ya, yang bisa dilakukan ya. Dan ini memang tarian si gali-gali ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga, terutama laki-laki dari keluarga dekat ya. Nah ini dia guys. Dan yang mengiringi, maksudnya yang mengiringi gondang sabangunan itu, dan juga tari-tariannya dilakukan oleh keluarga, terutama laki-laki. Sementara bagaimana dengan ini ya, kalau orang Batak itu nggak punya anak laki-laki, maka boneka si gali-gali dianggap sebagai pengganti anak laki-lakinya guys. Terus kemudian ini guys ya, jadi dikatakan juga karena si gali-gali ini dianggap sebagai mistis. Nah ini ya, ini ada yang ngomong kalau si gali-gali ini dapat menangis dan menari sendiri tanpa iringan gondang sabangunan. Nggak hanya itu aja guys, katanya sih untuk siapapun yang membuat si gali-gali itu akan meninggal kalau patungnya itu selesai dibuat. Nah apa nggak serem tuh ya? Ya tentu aja agak-agak serem juga ya. Dan untuk mengatasi ini ada ini ya, ada siasat atau trik tertentu, karena pada masa lalu pembuat si gali-gali ini si buat harus bisa menyatu jiwanya dengan boneka kayu ya yang dibuatnya itu, supaya bisa bergerak layaknya manusia. Makanya sih sekarang ini boneka si gali-gali ini pembuatannya itu harus terpisah ya. Misalnya ada yang membuat bagian tangannya, kepalanya, badannya, dan kakinya, supaya tidak ada tumbal yang berjatuhan. Jadi kayak gitu guys. Oke guys, itu dia seputar tentang seni si gale-gale yang ada di daerah Batak ya. Oke, makasih udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.